Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Hati siapa yang tak pilu saat mendengar tangis bayi yang dibuang hanya karena ia terlahir sebagai perempuan? Jika kamu percaya bahwa cinta sejati bisa datang dari orang yang tak terduga, mari duduk sejenak, siapkan hatimu, karena kisah ini akan mengguncang perasaanmu. Fajar belum benar-benar menyingsing. Langit masih menyimpan warna gelapnya, hanya semburat jingga samar yang mulai muncul malu-malu di ufuk timur. Di kampung kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, suasana masih sunyi. Angin pagi berhembus pelan, menusuk kulit, membawa dingin yang menggigit. Hanya suara ayam jantan sesekali terdengar, memecah keheningan. Namun pagi itu, suara lain tiba-tiba terdengar, pelan, lirih, tapi memilukan. Tangisan bayi. Suara rengekan kecil yang nyaris tak terdengar oleh dunia, tapi cukup kuat untuk mengetuk hati siapapun yang mendengarnya. Tangisan itu datang dari sudut yang menyedihkan, dekat tempat pembuangan sampah, di balik semak belukar yang tumbuh liar. Di sana, tergeletak tubuh mungil, dibalut kain tipis yang bahkan tak cukup untuk menutupi tubuh kecilnya dengan layak. Bayi perempuan itu menggigil hebat, kulitnya membiru karena udara dingin malam yang masih tersisa. Ia baru saja dilahirkan, tali pusarnya bahkan belum mengering. Tak ada pelukan ibu, tak ada dekap ayah. Ia ditinggalkan begitu saja. Bukan karena tak diinginkan sebagai manusia, tapi karena ia bukan laki-laki. Kenapa aku lahir sebagai perempuan? Seolah-olah tubuh kecil itu bertanya dalam sunyi yang menggema. Seseorang telah tega melakukan hal yang paling kejam, membuang darah dagingnya sendiri hanya karena jenis kelamin. Harapan untuk memiliki anak laki-laki telah membutakan hati sepasang orang tua, membuat mereka berpikir bahwa bayi perempuan tak layak diberi cinta. Bayi itu menangis bukan hanya karena dingin dan lapar, tapi karena dunia telah menolaknya sejak detik pertama ia membuka mata. Masih pagi buta, ketika seorang nenek tua yang bernama Mbah Marni melangkah pelan di atas jalanan kampung yang berbatu. Tubuhnya bungkuk. Rambutnya memutih seperti kapas yang tertiup angin. Di tangannya tergenggam keranjang anyaman bambu yang berisi ubi mentah, hasil kupasan semalam yang akan ia goreng dan jual pagi itu. Mata tuanya menyapu jalanan sambil sesekali mengusap hidungnya yang merah diterpa dingin. Ia sudah terbiasa dengan pagi sepi seperti ini. Setiap hari, sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, ia menjalani hidup sendirian. Anak-anaknya sudah tak peduli, meninggalkannya tanpa kabar. Hanya ubi dan keranjang itu yang setia menemaninya setiap hari. Namun pagi ini terasa berbeda. Di tengah langkah rutinnya, telinga tuanya menangkap suara tangis lirih. Mbah Marni menghentikan langkahnya. Ia menyipitkan mata, mencoba mengenali sumber suara. Loh, itu suara apa ya? Seperti bayi? Bisiknya heran. Ia mendekat pelan, mengikuti arah suara, melewati semak belukar dan rerumputan yang basah oleh embun. Degup jantungnya bertambah cepat. Matanya yang buram tak salah lihat. Di sana, di bawah pohon pisang yang daunnya lebat, tergeletak sesosok bayi kecil. Enduk, ya Allah! Desisnya lirih, nyaris tak percaya dengan pemandangan di depannya. Bayi itu menggeliat lemah, suara tangisnya nyaris hilang. Tanpa pikir panjang, Mbah Marni meletakkan keranjangnya, lalu mengangkat tubuh mungil itu ke dalam pelukannya. SSTT, sabar ya, nak, astagfirullah, siapa yang tega ninggalin kamu di sini? Katanya sambil menggoyangkan pelan tubuh mungil yang kedinginan. Ia peluk erat, mencoba memberikan sedikit kehangatan dari tubuh renta yang masih tersisa kasih sayang tulusnya. Dengan tergesa tapi tetap hati-hati, Mbah Marni memeluk bayi itu sambil berjalan pulang ke gubuk kecilnya yang berada di pinggir kampung.
Nafasnya terengah, tapi ia tak peduli. Sabar ya, Enduk, kita bentar lagi sampai rumah, gumamnya lembut. Hatinya bergetar hebat. Ia masih tak habis pikir, bagaimana bisa ada orang tua yang tega membuang bayi sekecil ini? Di matanya, bayi itu begitu suci, tak bersalah sedikit pun. Ia hanya terlahir di dunia yang salah, dari orang tua yang tak siap mencintai tanpa syarat. Sesampainya di rumah, ia segera menyibak kelambu, meletakkan bayi itu di atas kain lusuh bekas sarung suaminya yang dulu. Ia menyalakan kompor kecil, merebus air dan mencari sisa kain bersih untuk membersihkan tubuh bayi yang masih bernoda darah dan lendir kelahiran. Ia menyeka dengan tangan gemetar, penuh kelembutan. "Kamu anak perempuan ya?" "Enggak papa, justru kamu spesial," ucapnya sambil tersenyum walau hatinya remuk. Setelah tubuh bayi bersih dan kering, Mbah Marni membalutnya dengan kain jarik tipis. Ia tatap mata kecil yang perlahan terpejam, mungkin karena lelah menangis. "Mulai hari ini, kamu punya nama. Namamu Murni. Karena kamu lahir dari ketulusan dan akan hidup dengan cinta yang murni," katanya lirih. Dan sejak detik itu, dunia Mbah Marni berubah. Hidupnya tak lagi sekadar berjualan ubi untuk menyambung napas, tapi juga untuk menyelamatkan satu nyawa kecil yang ditolak dunia. Hari-hari Mbah Marni tak lagi sama. Jika dulu ia hanya bangun pagi untuk menggoreng ubi lalu berkeliling menjajakannya, kini ia harus menyusui, memandikan, menenangkan tangisan, dan meninabobokan bayi. Tapi anehnya, ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Setiap pagi saat Murni membuka matanya, senyum kecilnya seolah menyiramkan semangat ke dalam hati Mbah Marni yang mulai renta. Ia merasa kembali muda, kembali punya alasan untuk terus bernafas dan melangkah. Meski kehidupan tak pernah mudah, Mbah Marni menjalaninya dengan ikhlas. Ia menggendong Murni dengan jarik tua setiap kali keluar berjualan. Murni dibawa kemana-mana, ke pasar, ke warung, bahkan ke masjid. Beberapa orang tergerak hatinya dan memberikan susu atau baju bekas, tapi tak sedikit pula yang memandang sinis. "Nenek tua itu gila ya, udah kere masih ngurusin anak orang," bisik salah satu warga. Tapi Mbah Marni tak peduli. "Kere bukan berarti nggak punya hati," ucapnya suatu hari dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Saat malam tiba, Mbah Marni akan menidurkan Murni di sebelahnya, memeluk erat tubuh mungil itu. Ia sering berbicara dalam bisikan, seolah sedang menyampaikan doa panjang yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. "Nenek nggak punya apa-apa, tapi cinta nenek buat kamu nggak akan pernah habis, Enduk," katanya suatu malam sambil membelai rambut tipis Murni yang mulai tumbuh. Hati Mbah Marni yang dulu sepi, kini hangat dengan kehadiran satu makhluk kecil yang ia panggil cucu. Hari demi hari berlalu. Kehadiran Murni di kehidupan Mbah Marni mulai menyebar kabarnya ke seluruh kampung. Beberapa tetangga merasa iba, tapi banyak juga yang meragukan. Apa nenek itu mampu ngurus anak kecil? Hidupnya aja susah, kata Buati pada Ibu Tini suatu pagi. Tapi saat mereka melihat Mbah Marni menggendong Murni sambil menjajakan ubi goreng dengan senyum tulus, mereka jadi segan untuk terus bergosip. Tetap saja, cibiran tak pernah benar-benar hilang. "Buati, ini ada ubi goreng hangat. Dicoba ya Bu," kata Mbah Marni sambil menawarkan dagangannya. Buati mengangguk lalu bertanya, "Nek, anak siapa itu? Kasihan ya, kok bisa sampai dibuang?" Mbah Marni tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Saya nggak tahu siapa orang tuanya, Bu. Tapi sekarang dia anak saya. Udah saya anggap cucu sendiri. Tapi hidup Nek Marni aja susah, apa nggak repot ngurus bayi? Rezeki itu dari Allah, Bu. Kalau si Murni ini dititipkan ke saya, pasti sudah disiapkan juga jalannya." Ucapan itu keluar dari hati yang percaya, bukan dari logika. Mbah Marni tahu hidup akan semakin sulit. Tapi baginya, kesulitan bukan alasan untuk menolak cinta.
Ia lebih memilih makan ubi goreng tiap hari daripada membiarkan bayi kecil itu kembali ke jalanan. Karena di dunia yang keras ini, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan seseorang, terutama bayi yang ditolak karena gender, adalah cinta dari hati yang paling tulus. Hari-hari Mbah Marni semakin melelahkan, namun juga semakin bermakna. Bangun sebelum subuh sudah menjadi kebiasaannya, tapi kini ada rutinitas baru yang menanti. Ia harus memeriksa apakah popok Murni basah, memastikan bayi mungil itu tidak kedinginan, dan menyusuinya dengan bubur cair yang ia buat dari beras yang dihaluskan karena tidak sanggup membeli susu formula. Di tengah hiruk-pikuk persiapan jualan ubi goreng, tangisan Murni terkadang mengalun seperti alarm yang memanggil kasih sayang seorang nenek. Dengan cekatan namun lembut, Mbah Marni akan mengangkat tubuh kecil Murni dan menimangnya di pelukan. "Sabar ya, Enduk. Nenek masak dulu ya, nanti kita jalan-jalan jualan ubi," katanya sambil tersenyum letih. Sambil menggoreng ubi di tungku kecil berasap, ia sesekali menoleh ke arah Murni yang terbaring di ayunan kain yang diikat di sudut dapur. Peluh menetes di keningnya, tapi senyumnya tak pernah luntur. Ia tahu lelahnya kini bukan sekadar untuk hidupnya sendiri, tapi untuk menyambung kehidupan makhluk mungil yang telah Tuhan titipkan di pelukannya. Setiap pagi, setelah ubi selesai digoreng dan dibungkus daun pisang, Mbah Marni akan menggendong Murni dengan jarik usang yang diwarisinya dari almarhum ibunya. Sambil berjalan menyusuri jalan kampung yang berbatu dan kadang becek, ia menenteng keranjang ubi di satu tangan, dan menahan tubuh Murni di punggungnya dengan tangan yang lain. Murni kadang tertidur pulas di sepanjang perjalanan, namun kadang juga menangis karena gerah atau lapar. Setiap suara tangis itu seolah cambuk yang menguatkan tekad Mbah Marni. "Nek janji nggak akan ninggalin kamu. Kita jalani bareng-bareng ya, nak," bisiknya pelan. Suatu sore yang mendung, awan menggantung kelabu di atas kampung. Angin bertiup agak kencang, menyebarkan aroma tanah basah yang tercampur asap dapur. Mbah Marni baru saja pulang dari berjualan ketika mendapati Murni mulai rewel, tangisannya nyaring dan tubuhnya terasa panas saat disentuh. Ia segera menyadari ada yang tak beres. Kening bayi mungil itu memerah, matanya terlihat sayu, dan tangisnya tak seperti biasanya. Ada rasa perih dan lelah yang terdengar di sela suara lirih itu. Panik menyergap. Tanpa banyak berpikir, Mbah Marni menyambar jarik, membungkus Murni, dan mengayuh sepeda tuanya dengan tergesa menuju puskesmas terdekat. Setiap kayuhan terasa berat, baik oleh usia maupun kecemasan. "Tolong jangan kenapa-kenapa, Enduk. Nenek belum siap kehilangan kamu," lirihnya di tengah deru angin sore. Beberapa warga yang melihat hanya bisa terdiam, menatap iba nenek renta yang berjuang sendirian demi cucu angkatnya yang sedang sakit. Setibanya di puskesmas, Mbah Marni langsung menghampiri meja perawat. "Bu, anak saya panas sekali, tolong diperiksa," katanya dengan suara gemetar. Perawat segera mengambil bayi itu dari pelukannya dan membawa ke ruang pemeriksaan. Dokter datang tak lama kemudian, memeriksa suhu tubuh Murni dan menggeleng pelan. "Bayi ini demam tinggi, Bu. Kemungkinan besar karena kurang asupan. Ia harus segera diberi nutrisi yang cukup, terutama susu dan makanan tambahan," ucap dokter dengan nada prihatin. Mbah Marni hanya bisa mengangguk. Matanya berkaca-kaca, bukan karena lemah, tapi karena merasa tak berdaya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Mbah Marni. Ia tak bisa tidur, duduk di sisi tempat tidur Murni sambil menggenggam tangan mungil cucunya. Di dalam hati, ia terus berdoa, berharap Tuhan tak mengambil satu-satunya cahaya dalam hidupnya itu. "Ya Allah, kalau Engkau ingin mengambil nyawa, ambil aku saja. Tapi biarkan anak ini hidup. Dia belum lihat dunia," ucapnya sambil mengusap kepala Murni dengan tangan keriputnya.
Keesokan harinya, ia pergi ke warung-warung, menawarkan tenaga cuci, menyapu, bahkan menawarkan diri menjaga anak-anak tetangga, hanya agar bisa mendapatkan tambahan uang untuk membeli susu bayi. Beberapa menolak, beberapa menerimanya dengan iba. Tapi Mbah Marni tak malu. "Saya cuma pengen cucu saya sehat," katanya pada salah satu ibu rumah tangga yang mengizinkannya membantu mencuci pakaian. Tangannya mungkin lemah, tapi hatinya begitu kuat. Ia rela melakukan apapun, asal Murni bisa kembali sehat dan tersenyum seperti biasanya. Setiap kali uang terkumpul cukup, ia akan membeli susu kotak kecil yang diseduh dengan air hangat, memberikannya pada Murni dengan perlahan, sembari bersenandung lagu-lagu Jawa lama yang dulu ia nyanyikan untuk anak-anaknya yang kini tak pernah pulang. "Turuo, enduk, nenek nyanyi nih, ojo nangis ya," ucapnya dengan suara gemetar. Dan saat melihat Murni kembali tersenyum kecil meski masih lemah, dunia seakan berhenti sejenak, memberi ruang bagi cinta untuk tumbuh dalam diam dan air mata. Waktu berlalu. Tahun pertama kehidupan Murni penuh dengan perjuangan. Tapi cinta tulus Mbah Marni menjadikannya tumbuh menjadi anak kecil yang sehat, lincah, dan manis. Suaranya mulai ramai, celotehnya memenuhi gubuk kecil itu. Setiap pagi, ia akan mengikuti Mbah Marni ke dapur dan duduk di atas tumpukan kain sambil melihat neneknya menggoreng ubi. "Nek, nanti Murni bantu jualan ya?" katanya dengan polos sambil tertawa kecil. Mbah Marni membalas dengan senyuman lembut dan hati yang kembali meleleh. "Nggak usah, enduk, kamu main saja. Biar nanti kalau udah besar, kamu bantu orang banyak. Sekarang tugasmu cuma tumbuh jadi anak pintar dan baik," jawabnya. Namun Murni tetap bersikeras ikut membantu, meski hanya sekadar memungut ubi yang jatuh atau membungkusnya dengan daun. Gubuk kecil itu yang dulu sepi, kini ramai oleh tawa kecil dan suara obrolan hangat antara nenek dan cucunya. Setiap detik yang mereka habiskan bersama adalah hadiah kehidupan yang tak ternilai harganya. Suatu malam, Mbah Marni menatap langit sambil mendekap Murni di pangkuannya. Ia bicara pada bintang-bintang, "Ya Allah, kalau anak ini besar nanti, jadikan dia manusia baik. Jangan biarkan hidupnya seperti neneknya ini, miskin harta, tapi jangan juga miskin cinta." Hatinya tak pernah berharap Murni membalas semua yang ia lakukan. Ia hanya ingin melihat gadis kecil itu tumbuh tanpa harus merasa bahwa ia tidak diinginkan. Karena bagi Mbah Marni, Murni adalah berkah, bukan beban. Ketika Murni menginjak usia 6 tahun, Mbah Marni memutuskan untuk memasukkannya ke sekolah dasar terdekat. Meskipun penghasilannya pas-pasan, ia tak ingin Murni menjadi buta huruf seperti dirinya. Ia rela menjual cincin kawin peninggalan almarhum suaminya, satu-satunya barang berharga yang masih ia simpan sejak muda. "Nenek nggak perlu emas, yang penting kamu punya masa depan," katanya sambil menyerahkan cincin itu ke toko emas di pasar. Dengan uang itu, ia membelikan seragam, tas, dan alat tulis. Meski semuanya seadanya, Murni sangat senang. "Nek, tasnya warna merah. Cantik banget," serunya sambil memeluk Mbah Marni erat-erat. Hati nenek tua itu meleleh lagi, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Baginya, melihat Murni bahagia adalah kebahagiaan tertinggi yang tak bisa diukur oleh harta. Hari pertama sekolah, Mbah Marni mengantar Murni sampai ke gerbang dengan wajah penuh bangga. "Belajar yang rajin ya, Nak. Jangan takut, kamu pasti bisa." Tapi di sekolah, Murni sempat diejek teman-temannya karena bekalnya hanya ubi goreng. "Kamu nggak punya roti ya?" tanya salah satu anak. Tapi Murni hanya tersenyum, "Ini enak loh. Ubi goreng buatan nenekku paling enak di dunia." Ia tidak malu. Justru ia bangga. Karena di setiap gigitan ubi itu, ada cinta yang tak semua anak bisa miliki, cinta dari seorang nenek tua yang rela mengorbankan segalanya demi hidupnya.
Waktu terus berjalan, tak terasa Murni tumbuh menjadi gadis kecil yang semakin pintar dan ceria. Wajahnya bersinar seperti mentari pagi, dan matanya yang bulat memancarkan semangat hidup yang luar biasa. Di usianya yang baru menginjak 8 tahun, ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam membaca dan menulis. Setiap malam, ia akan duduk di tikar lusuh di sudut gubuk sambil membuka buku pinjaman dari perpustakaan desa. Sementara itu, Mbah Marni duduk di sampingnya, mendengarkan dengan mata berkaca-kaca ketika cucunya membaca lantang. Ini cerita tentang seorang anak yang berjuang meskipun miskin, tapi dia tidak pernah menyerah. "Persis seperti kamu, Enduk," kata Mbah Marni sambil mengelus rambut Murni dengan lembut. Murni tersenyum, lalu membalas pelukan neneknya. "Tapi Murni nggak merasa miskin, Nek. Murni punya nenek, dan itu udah paling kaya di dunia." Ucapan polos itu membuat dada Mbah Marni sesak. Ia tak pernah menyangka bahwa bayi yang dulu ia temukan di balik semak belukar kini tumbuh menjadi anak yang bisa menghangatkan hatinya setiap hari. Namun di balik senyum itu, Mbah Marni mulai menyadari bahwa usianya tak muda lagi. Badannya mulai sering pegal, nafasnya pendek, dan matanya semakin buram. Tapi ia tak pernah mengeluh di depan Murni. Ia tetap berdiri di dapur setiap pagi, tetap menggoreng ubi seperti biasa, seolah waktu tidak menggerogoti tubuhnya. Baginya, selama Murni masih butuh ia, maka ia akan terus kuat, walaupun harus memaksa kaki yang gemetar untuk tetap melangkah. Suatu malam yang hening, ketika angin berembus lirih dan hanya suara jangkrik yang menemani, Mbah Marni duduk sendirian di beranda gubuk. Di pangkuannya, selembar kain berisi obat-obatan herbal ia tata perlahan. Ia tahu tubuhnya sudah tak sekuat dulu. Batuknya tak kunjung sembuh, dan kadang nyeri dada membuatnya terbangun di tengah malam. Tapi ia tak pernah ingin Murni tahu. Ia menyembunyikan semuanya di balik senyuman yang tetap ia pancarkan setiap pagi. Namun malam itu, Murni terbangun karena mendengar suara batuk keras dari luar. Ia berlari kecil keluar dan mendapati Mbah Marni menahan dada sambil terbatuk-batuk. "Nek, nenek kenapa?" tanyanya panik sambil menggenggam tangan sang nenek. "Enggak apa-apa, Enduk, cuma masuk angin," jawab Mbah Marni dengan suara pelan, menahan sakit. "Tapi nenek kelihatan pucat, ayo kita ke puskesmas," desak Murni, nyaris menangis. "Nanti aja besok pagi. Sekarang kamu tidur lagi ya. Nenek cuma butuh istirahat." Tapi malam itu, Murni tidak tidur. Ia duduk di samping neneknya, memegangi tangannya yang dingin, menatap wajah yang tampak lebih lelah dari biasanya. Dalam hati kecilnya yang belum sepenuhnya mengerti tentang sakit dan usia, ia mulai merasakan ketakutan yang aneh, takut kehilangan orang satu-satunya yang mencintainya tanpa syarat. Ia bersyukur, selama ini tak pernah menyebut Mbah Marni sebagai nenek angkat. Karena baginya, itulah ibunya, orang tuanya, pelindungnya, segalanya. Keesokan harinya, setelah membujuk dengan air mata dan pelukan, akhirnya Mbah Marni bersedia dibawa ke puskesmas. Dokter memeriksa dengan seksama, lalu menghela napas panjang. "Mbah harus dirujuk ke rumah sakit. Ini bukan masuk angin biasa. Kemungkinan ada gangguan paru-paru," kata dokter dengan suara lembut namun serius. Murni yang duduk di sebelahnya langsung menggenggam erat tangan Mbah Marni. "Nenek enggak apa-apa kan?" tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Mbah Marni hanya tersenyum. "Nenek kuat, Enduk. Selama kamu di samping nenek, semua pasti baik-baik saja." Dengan bantuan tetangga yang baik hati, mereka dibawa ke rumah sakit kabupaten. Di sana, Mbah Marni menjalani serangkaian pemeriksaan. Biaya mulai membengkak, dan tabungan hasil jualan ubi tak cukup. Namun bantuan mulai berdatangan. Salah satu guru Murni mengunggah cerita mereka di media sosial, dan secara ajaib, simpati datang dari berbagai penjuru.
Banyak yang terharu dengan kisah gadis kecil yang dibuang tapi diselamatkan oleh seorang nenek penjual ubi. Bu, saya baca kisah Murni dan neneknya di Facebook. Ini ada sedikit bantuan, semoga bisa meringankan, ucap seorang perempuan yang datang ke rumah sakit sambil menyerahkan amplop. Mbah Marni terharu hingga menitikkan air mata. Terima kasih, Nak. Saya nggak nyangka orang masih peduli sama orang kecil kayak kami. Dan dari momen itu, doa-doa yang pernah Mbah Marni bisikkan kepada Tuhan mulai dijawab satu demi satu. Murni mulai dikenal, dan kisah hidupnya menyentuh hati banyak orang. Selama perawatan di rumah sakit, Murni hampir tak pernah beranjak dari sisi tempat tidur Mbah Marni. Ia menyuapi neneknya, menyeka keringat di dahinya, dan memijat kaki rentannya yang sering kram. Nenek, kalau Murni besar nanti, Murni mau jadi dokter. Supaya bisa nyembuhin orang, terutama orang-orang kayak nenek, ucapnya dengan mata berbinar. Mbah Marni mengangguk pelan, air matanya mengalir tanpa suara. Kalau kamu jadi dokter, jangan pernah lupakan rasa sayang ya. Jangan cuma lihat uang. Lihat juga hati, pesannya lirih. Hari-hari penuh harap dan kecemasan terus berjalan. Kadang kondisi Mbah Marni membaik, tapi kadang pula menurun drastis. Namun yang tak pernah berubah adalah kehadiran Murni yang setia menjaga. Gadis kecil itu lebih memilih tidur di lantai beralaskan jaket tipis daripada meninggalkan neneknya sendirian. Semua orang di bangsal rumah sakit mengenal mereka. Mereka menyebut Murni sebagai cucu kecil yang paling setia, dan Mbah Marni sebagai nenek penuh cinta. Salah satu dokter bahkan sempat berkata pada Murni, "Kamu tahu? Kamu bukan anak yang dibuang. Kamu anak yang dipilih oleh Tuhan untuk mencintai dan dicintai oleh orang luar biasa." Ucapan itu melekat di hati Murni. Ia tak lagi merasa rendah diri karena masa lalunya. Sebaliknya, ia merasa bangga karena memiliki nenek yang begitu mulia. Ia tahu hidup tidak adil saat ia lahir. Tapi Tuhan memperbaikinya dengan menghadirkan Mbah Marni. Setelah beberapa minggu, kondisi Mbah Marni membaik. Ia diizinkan pulang, meski dengan catatan harus banyak istirahat. Gubuk kecil mereka kembali menjadi tempat yang hangat. Murni tetap rajin sekolah, namun kini lebih perhatian kepada kesehatan neneknya. Setiap pulang sekolah, ia akan membantu memasak, mencuci, dan menyapu. Ia bahkan mulai belajar membuat ubi goreng agar bisa membantu neneknya berjualan. "Gimana, Nek? Ubi buatan Murni enak enggak?" tanyanya sambil menyodorkan sepotong. Mbah Marni mencicipi, lalu tertawa kecil. Rasanya lebih enak dari buatan nenek, karena ada cinta cucu di dalamnya. Kini, setiap pagi, bukan hanya suara ayam yang membangunkan kampung itu, tapi juga suara tawa kecil Murni dan Mbah Marni di dapur. Mereka tak lagi hanya bertahan hidup, mereka menjalani hidup dengan penuh syukur. Banyak warga yang dulunya mencibir, kini mulai menghormati. Bahkan beberapa mulai membantu, membeli dagangan mereka lebih banyak, dan memuji ubi goreng mereka yang katanya paling enak sekampung. Dan pada suatu senja, saat langit mulai jingga dan daun-daun tertiup angin pelan, Mbah Marni memeluk Murni sambil berkata, "Nek dulu nemuin kamu di bawah pohon pisang. Tapi Tuhan yang bawa kamu ke sini. Kamu bukan takdir yang dibuang, enduk, kamu titipan yang paling indah." Murni memeluknya erat. Murni sayang nenek. Murni janji akan buat nenek bangga. Dan di bawah langit yang mulai gelap, dua hati yang disatukan oleh takdir saling berjanji untuk terus saling menjaga sampai waktu berkata selesai. Tahun demi tahun berlalu. Murni kini menginjak usia remaja. Tubuhnya mulai tinggi semampai, wajahnya bersinar, dan prestasinya di sekolah mulai mencuri perhatian banyak orang. Ia sering membawa piala pulang ke rumah, lomba pidato, menulis cerita pendek hingga juara kelas.
Namun, yang tak pernah berubah adalah sepasang matanya yang selalu memandang penuh kasih pada neneknya, dan seulas senyum hangat yang hanya ia persembahkan untuk Mbah Marni. Setiap kali diumumkan namanya di atas panggung sekolah, Murni selalu menoleh ke arah bangku penonton dan tersenyum kepada satu-satunya orang yang paling ingin ia buat bangga. Mbah Marni duduk di antara para wali murid yang mengenakan pakaian bagus, dengan tubuh renta dan baju batik sederhana, tapi senyum di wajahnya mengalahkan semua kemewahan. "Mbah Marni, itu cucumu ya? Hebat sekali dia," kata salah satu guru. Mbah Marni hanya mengangguk sambil mengusap air matanya. "Dia bukan cuma cucu, dia malaikat kecil yang dulu Tuhan taruh di pelukanku." Tapi di balik sorot prestasi itu, Murni sadar bahwa hidup mereka masih berat. Gubuk yang dulu reot, kini hanya sedikit diperbaiki berkat bantuan warga dan hasil dagangan yang terus meningkat. Namun usia tidak bisa ditipu. Kesehatan Mbah Marni semakin melemah. Nafasnya pendek, kakinya bengkak, dan kini lebih sering duduk daripada beraktivitas. Maka Murni memutuskan untuk ikut membantu berjualan selepas sekolah, bahkan mulai belajar membuat pesanan lewat internet dari tetangga yang mengajari. "Biar nenek istirahat saja. Sekarang gantian Murni yang jaga dapur," katanya sambil tersenyum. Dan Mbah Marni, walau berat melepas tanggung jawabnya, tahu bahwa Murni sudah siap menggantikannya. Suatu malam yang sunyi, langit mendung menggantung, dan angin bertiup lirih membawa suara dedaunan yang bergesekan pelan. Di dalam rumah kecil yang lampunya mulai redup, Murni duduk di sisi tempat tidur Mbah Marni yang berbaring lemah. Napasnya berat, dan tangannya gemetar ketika mencoba menyentuh wajah cucunya. "Enduk, kamu masih di sini?" bisiknya. "Iya, Nek. Murni nggak akan kemana-mana," jawab Murni seraya menggenggam tangan sang nenek. Mbah Marni tersenyum kecil, meski jelas rasa sakit mulai menguasai tubuhnya. "Nek pengen kamu janji satu hal." "Apa saja, Nek?" "Bilang saja. Kalau suatu hari nanti nenek nggak ada, kamu harus tetap kuat. Jangan merasa sendiri, karena cinta nenek akan tetap di sini." Ia menunjuk dada Murni. Murni menunduk, air matanya jatuh deras. "Jangan ngomong gitu, Nek." Murni belum siap. "Tapi waktu nggak bisa kita tahan, Enduk, kamu harus bisa mandiri. Jadilah perempuan yang berani dan baik, kayak yang selalu nenek doakan." Malam itu, pelukan di antara mereka seperti pelukan terakhir dunia. Saling menahan tangis, saling menggenggam erat, seolah tak ingin melepaskan. Bagi Murni, dunia tanpa nenek terasa kosong. Tapi ia tahu, cinta sejati tak pernah benar-benar pergi. Dan cinta itu telah tumbuh dalam darah dan nafasnya, sebuah warisan suci yang tak bisa diambil waktu. Pagi berikutnya, sinar matahari masuk perlahan dari sela atap rumah. Suara ayam terdengar dari kejauhan, dan aroma tanah basah meresap di udara. Murni bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan air hangat dan bubur lembut untuk Mbah Marni. Namun, saat memanggil, tak ada jawaban. Ia mendekati ranjang, menggenggam tangan sang nenek dingin. Wajahnya tenang, seperti sedang tidur, namun senyum kecil tergurat di bibirnya. Murni terdiam. Dunianya runtuh dalam sekejap. "Nenek, bangun yuk. Murni udah masak bubur kesukaan nenek," katanya pelan, menggoyangkan tubuh itu dengan hati penuh harap. Tapi tak ada reaksi. Dan akhirnya, ia berseru lebih keras, "Nek, jangan tinggalin Murni." Jeritannya menggema, tangisnya pecah, mengguncang langit pagi yang baru menyala. Tetangga berdatangan, menangis bersama, memeluk Murni yang terduduk lemas di samping tubuh yang dulu memeluknya sejak bayi. Warga mengurus jenazah Mbah Marni dengan penuh hormat. Murni menaburkan bunga di atas pusara itu dengan tangan gemetar. "Nenek, Murni janji nggak akan mengecewakan. Nenek udah jadi segalanya buat Murni."
dan Murni akan terus hidup dengan cinta nenek dalam hati. Hari itu, bukan hanya satu orang yang kehilangan nenek, tapi seluruh kampung merasakan duka. Mereka tahu, satu hati paling tulus telah berpulang. Setelah kepergian Mbah Marni, dunia memang menjadi sunyi bagi Murni. Tapi janji yang telah ia ucapkan di sisi pusara neneknya terus membakar semangatnya. Ia bekerja keras, belajar lebih giat, dan meneruskan usaha jualan ubi yang kini ia beri nama Ubi Kasih Mbah, sebuah bentuk penghormatan dan cinta pada wanita yang telah menyelamatkan hidupnya. Tak disangka, usaha itu mulai dikenal luas, karena banyak orang mengenal kisahnya lewat media sosial. Murni, saya baca kisahmu. Kalau kamu mau, saya bisa bantu promosikan daganganmu, kata seorang food blogger yang datang ke warung kecil Murni. Terima kasih, Kak. Murni cuma mau orang tahu, di balik ubi ini ada cinta seorang nenek, jawabnya pelan tapi mantap. Tak lama, pesanan mulai datang dari luar kota. Ia mengatur sistem pengiriman, belajar manajemen dari YouTube, dan menabung dari hasil keuntungannya. Ia membeli laptop bekas, lalu mulai belajar bisnis online. Semua ia lakukan dengan satu tujuan, membawa warisan Mbah Marni lebih jauh, lebih tinggi, agar dunia tahu bahwa kasih sayang bisa membesarkan seorang anak buangan menjadi perempuan tangguh. Dan saat malam tiba, ia masih menyempatkan diri duduk di beranda gubuk kecil yang kini sudah diperbaiki, menatap langit dan berkata, "Nenek, Murni nggak akan lupa. Ubi ini, rumah ini, hidup Murni, semuanya karena nenek." Beberapa tahun berlalu. Murni kini menjadi perempuan muda yang dikenal luas. Ia mendapat beasiswa ke universitas bergengsi karena prestasinya dan aktivitas sosialnya di desa. Ia mulai menulis buku tentang kisah hidupnya dan Mbah Marni. Buku itu berjudul Ubi dan Pelukan Cinta, dan menjadi inspirasi banyak orang. Ia diundang ke televisi, diberi penghargaan oleh pemerintah, namun ia tetap rendah hati, selalu menyebut bahwa semua itu bukan karena dirinya, tapi karena kasih seorang nenek penjual ubi goreng. Dalam salah satu wawancara, ia berkata, "Dulu, saya dibuang karena saya perempuan. Tapi seorang nenek membuktikan bahwa anak perempuan juga berharga, bahkan bisa menjadi cahaya dunia." Kata-kata itu menggetarkan hati banyak orang. Air mata mengalir, terutama dari mereka yang pernah meremehkan kasih seorang wanita tua. Kini Murni membangun rumah singgah untuk anak-anak terlantar, dengan nama Pelukan Mbah. Setiap anak yang datang akan diberi makanan, pendidikan, dan yang paling penting, pelukan cinta yang hangat seperti yang dulu pernah ia rasakan. Dan di sudut rumah itu, tergantung sebuah foto tua. Wajah Mbah Marni tersenyum di depan tungku api, dengan tangan menggenggam ubi goreng. Di bawahnya, tertulis, "Cinta sejati tak butuh darah. Cukup hati yang tak pernah berhenti merawat."